Halo semuanya, kembali lagi dengan Kang Agus Samsudin. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat relevan untuk kehidupan modern yang seringkali penuh dengan kecemasan, yaitu Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini adalah pengantar yang sangat praktis ke dalam filsafat Stoa atau Stoicisme, sebuah pedoman hidup kuno yang ternyata masih sangat efektif untuk membentuk ketangguhan mental kita di zaman sekarang. Banyak yang salah sangka, mengira filsafat Stoa itu mengajarkan kita untuk jadi robot tanpa emosi. Padahal, bukan itu tujuannya. Filsafat Stoa justru mengajarkan kita cara untuk bersahabat dengan konflik dan mengelola respons internal kita terhadap dunia yang serba tidak pasti. Nah, mari kita selami 3 wawasan utama dari buku ini yang bisa mengubah cara kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Wawasan pertama adalah mengapa optimisme murni itu bisa menjebak. Dalam budaya populer, kita sering sekali didorong untuk selalu berpikir positif. Be positive, katanya. Tapi, filsafat Stoa memperingatkan kita bahwa fokus yang berlebihan pada positive thinking ini punya jebakannya sendiri. Ketika kita terlalu yakin bahwa segalanya akan berjalan baik, pikiran kita cenderung menipu diri sendiri. Siloalah, tujuan itu sudah tercapai. Akibatnya, kita jadi kurang berusaha. Yang lebih buruk lagi, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan optimis kita. Kita tidak hanya merasakan kesedihan atau kegagalan, tapi kita juga menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal mempertahankan pikiran positif. Ini yang disebut ditinju 2 kali. Rasa bersalah ini seringkali lebih merusak daripada kegagalan itu sendiri. Solusi yang ditawarkan Stoa adalah mental contrasting. Alih-alih hanya berharap yang terbaik, kita diajak untuk berharap, tapi juga realistis. Mental contrasting adalah metode untuk menyeimbangkan. Caranya, kita membayangkan hasil positif yang kita inginkan, sambil secara sadar mengantisipasi dan memetakan hambatan serta kesulitan yang mungkin kita temui. Dengan mengakui potensi hambatan sejak awal, kita jadi bisa mempersiapkan mental dan strategi kita. Jadi, saat masalah benar-benar muncul, kita tidak terlalu kaget dan tidak merasa bersalah. Sekarang, wawasan kedua, yang merupakan prinsip inti dari filsafat Stoa, trikotomi kendali. Ini mungkin pilar terpenting dari semuanya. Prinsipnya sederhana. Jangan memusingkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Prinsip ini dimulai dari diktomi kendali, lalu dikembangkan menjadi trikotomi kendali, yang membagi semua aspek kehidupan kita menjadi 3 kategori. Pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ini adalah hal-hal yang sepenuhnya bersifat internal, seperti opini kita, pertimbangan pribadi kita, keinginan kita, dan upaya yang kita kerahkan. Inilah satu-satunya area di mana kita punya kekuasaan mutlak. Kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Contohnya cuaca, opini orang lain tentang kita, kondisi saat kita dilahirkan, atau bencana alam. Mengkhawatirkan hal-hal seperti ini benar-benar sia-sia dan hanya buang-buang energi. Ketiga, hal-hal yang bisa kita kendalikan, sebagian ini adalah hasil dari perpaduan usaha kita dan faktor eksternal. Contoh klasiknya adalah hasil ujian, karir, atau hasil sebuah negosiasi. Misalnya, kita bisa berusaha sekuat tenaga mempersiapkan materi untuk sidang skripsi, tapi mood dosen penguji sepenuhnya berada di luar kendali kita. Penerapan trikotomi kendali ini sangat praktis. Kita harus secara disiplin memfokuskan energi kita hanya pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita sepenuhnya. Dalam konteks sidang skripsi tadi, fokuslah pada persiapan materi dan istirahat yang cukup. Soal hasil akhirnya atau mood dosen, biarkan saja. Jika kita sudah mengerahkan upaya terbaik yang berada dalam kendali kita, maka itu sudah cukup. Kecemasan kita akan berkurang drastis ketika kita berhasil melepaskan beban dari hal-hal yang memang mustahil untuk kita ubah. Wawasan ketiga adalah bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan emosi negatif. Kaum Stoa mengajarkan
bahwa hampir setiap peristiwa dalam hidup kita pada dasarnya bersifat netral. Peristiwa itu baru menjadi baik atau buruk tergantung pada interpretasi dan makna yang kita berikan padanya. Emosi negatif seperti marah, sedih, atau frustrasi seringkali muncul karena interpretasi kita yang tidak akurat atau tidak rasional terhadap suatu peristiwa. Untuk mengelola hal ini, Stoa menyarankan kita menggunakan teknik yang disebut STAR, singkatan dari Stop, Think, Assess, and Respond. Terutama ketika emosi negatif mulai muncul. Langkah pertama, stop atau berhenti. Beri jeda atau time out sejenak. Jangan biarkan perasaan meluap dan mengambil alih kendali pikiran Anda. Langkah kedua, think dan assess atau berpikir dan nilai. Setelah berhenti sejenak, mulailah berpikir jernih. Nilai kembali, apakah interpretasi yang Anda berikan itu valid? Apakah sumber emosi itu berada di bawah kendali Anda? Adakah solusi rasional yang bisa dilakukan? Langkah ketiga, respon atau merespons. Setelah melalui proses penilaian yang rasional tadi, barulah Anda memberikan respons yang matang dan sesuai. Respons ini akan jauh lebih konstruktif daripada reaksi spontan yang emosional. Terakhir, kita harus belajar menerima masa lalu dengan sebuah konsep bernama amor fati, yang artinya mencintai takdir. Stoa menyarankan kita untuk tidak menyesali masa lalu, karena ia sudah berlalu dan mutlak berada di luar kendali kita. Mencintai takdir berarti menerima segala hal yang telah terjadi, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Setiap detik yang kita habiskan untuk berharap berada di situasi yang lain, kita sebenarnya merampas kesempatan kita untuk menikmati dan mensyukuri masa kini. Dengan menerima masa lalu dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan secara internal, kita bisa mencapai ketenangan filosofis yang sejati. Itulah 3 wawasan utama dari buku Filosofi Teras. Semoga ini bisa membantu kita semua menjadi lebih tangguh dan tenang dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.